Oke, halo semuanya. Namaku Gabriela Putri Atmajadi, NRP 50252511057. Pada kali ini saya akan mempresentasikan demo kedua, praktikum 2 buat modul 2. Oke, jadi pertama itu soalnya mengenai strange pattern, yakni bentuk matriks yang diagonal. Tapi bentuknya jadi kayak satu dua habis itu turun tiga habis itu turun empat lima enam tujuh delapan sembilan. Oke, nah ini kodenya. Jadi pertama harus dideklarasikan dulu di sini terhadap arraynya. Ini array multidimensional. Habis itu kita deklarasikan itu num satu. Habis itu ada deklarasikan sum i dan j. Jadi untuk membuat diagonalnya kita itu harus buat bentuk for yang kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya kita hmm, masukkan n itu kan n itu kayak misalnya ya kita masukkan dua, sebenarnya itu dua kali dua. Jadi misalnya kita masukkan tiga, itu tiga kurangi satu itu sama dengan dua kali dua, yakni empat. Tapi kita hitung dari nol, jadi nol satu dua tiga empat. Jadi diagonalnya itu ada lima, tapi dihitung dengan cara array. Oke. Nah, jika total sumnya itu eh, bisa dibagi dua atau genap, itu benar, maka kita mulai dari atas ke bawah. Jadi itu eh, kayak gini. Pi. Nah, karena sum itu sama dengan C tambah I, bisa dibuat jadi kayak gini. Habis itu ini sebagai kayak pembatas biar tidak melebihi bentuk indeks yang berlebihan. Ini juga sama, tapi perbedaannya adalah ini I lebih besar daripada sama dengan nol. Sama habis itu I-nya diubah jadi minus-minus karena butuhnya kita ke atas. Juga sama pembatasnya, bisa num plus plus. Nah, untuk cetak hasil kita perlu membuat for buat I dan J. Habis itu print array yang kita butuhkan. Dan kalau kita apa ya membutuhkan yang namanya spasi, kita perlu membuat ini. Oke, jadi kita coba execute, compile dan run. Cara kita masukkan ke bentar ini ya, dan itu hasilnya. Bisa dilihat misalnya sama 126357. Betul. Oke, sekarang lanjut nomor kedua. Nah, ini itu soalnya Mr. Number. Basically, ada orang yang mencoba untuk membeli suatu motor dengan angka prima saja. Jadi, walaupun ya angkanya pas ya dan atau lebih, kita tetap harus cari ini beneran prima atau enggak karena orangnya pilih-pilih. Nah, kita pakai include studio edge. Habis itu kita deklarasikan in prime-nya, soalnya biar gampang, biar bisa dipanggil di coding sini nantinya. Nah, kita deklarasikan n in i, habis itu long long h, habis itu sama nh. Nh itu n itu adalah berapa banyak duit yang ada di dompet si wa wan wan coy ya. Habis itu h itu adalah harga motor yang perlu dibayarkan. Nah, kita deklarasikan long long atau re-nya ini. Di situ kita bikin looping buat berapa banyak uang yang ada di Wanjau. Jadi kayak 1 sampai 2, 3, 500, 10 dan lain-lain macam-macam uang yang ada di Wanjau itu tergantung. Sudah deklarasikan ini semuanya nol dan juga deklarasikan. Nah, untuk itu pertama kita harus printf. Nah,
Cari bintang prima dan cek apakah cukup untuk dibayar. Nah, kita harus ngecek apakah mereka prime, kan ini prime. Kita lihat itu dari 5 yang dimasukkan, habis itu kita cek dari array A sama dengan I-nya itu. Jadi kita dipanggil. Nah, kalau found prime, bukan found prime, itu sama dengan true, akan ditambah. Ini itu untuk coding yang ini, wah angkanya nggak cocok. Artinya itu nggak ada angka primanya. Kok nggak salah itu? Bentar, aku coba cek. Wah angkanya nggak cocok. Tuh. Karena kita perlunya ini, tapi mereka nggak ada angka yang cocok. Oke. Tuh. Nah, kalau kita kita harus beritahu juga, if kalau sum lebih besar daripada H atau motornya, ya betul motornya, maka enough sama dengan true. Nah, angkanya cocok. Itu sumnya 0. Nah, kita bikin looping is prime, kita panggil lagi, habis itu kita masukkan array yang tadi. Nah, kita eh, print array-nya tadi itu yang is prime-nya itu kita print. Jadi hasilnya itu eh kayak gini ya 271. Habis itu sum tambah, habis itu kalau sum beneran lebih besar daripada motor, artinya break berhenti gitu. Nah, kalau else, waduh angkanya kurang nih, minta dulu dulu deh ya angkanya itu kadang ada yang kurang jadi itu. Nah, kita coba execute. 'Sambil nunggu, saya akan pause terus sebentar. Oke, kita sekarang copy paste dan hasilnya, wah, angkanya cocok nih. Soalnya ini 19, 271. Artinya itu yang ini yang bener kan? Mhm. Nah sekarang 10, 9, 500. Sebentar. Run lagi. Hmm. Nah, loh. Oke, sebentar, sebentar. Oh, ini lagi di paste. Wah, angkanya nggak cocok nih. Nah, udah bener kan? Karena nggak ada prima. Ya, itu buat nomor 2. Nah, sekarang nomor 3. Langsung aja. Nah, kita harus kasih ini stringnya. So, kita deklarasikan itu char ada berapa. Soalnya kita akan pakai yang ini. Nah, ini. Bisa aja kan panjang. Jadi ya, deklarasikan aja. Nah, scan F, ini harus baca angkanya berapa aja tuh. Nah, terus looping gitu, bikin looping. Ini artinya without null. Habis itu
Ini dia. Mereka akan membaca, kalau ada kurung buka, maka balance-nya itu akan bertambah satu. Jadi ini akan bertambah satu. Nah, kalau ada kurung tutup, balance-nya itu akan berkurang gitu. Nah, setelah itu, if balance lebih kecil daripada nol, maka validnya itu nggak benar. Jadi mereka akan break. Nah, if balance itu bukan sama dengan nol, maka validnya juga salah. Nah, kalau sudah valid, maka mereka akan berikan Y, tapi kalau yang lain, maka mereka akan print G. Nah, simple. Nah, untuk nomor, oh, bentar, belum di-execute kan? Ya, taruhan aja. Ini dia. Karena mereka tidak bisa memberikan semuanya, mereka tinggal copy paste saja. Harusnya enggak. Oke. Nah, kita execute lagi. Uh, tapi kali ini kasih contoh yang ini. Nah, ini dia. Di hasilnya, ya, karena ini kenapa. Nah, kalau mau lebih jelas, ini kayak gini. Nah, ini jawabannya G, karena kecil. Oke, sekarang demo 4. Kita perlu deklarasikan ini dulu. Habis itu kita harus deklarasikan all same itu sebenarnya dari ininya. Habis itu is increasing sama is decreasing, yaitu buat sahabat, keluarga, dan juga cowok. Kalau cewek itu lain dari ini. Habis itu lanjut. Kita perlu bikin scan F. Pertama itu kita bikin berapa banyak yang kita mau hubungi. Itu seperti kayak ini. Contohnya, sebentar. Nah, Aldo, Aisyah, Adam, Agus. Ini dia. Adam, mereka kalau bilang tiga, jadi cuma ambil Adam, Agus, Aisyah. Dan itu, ini ada 4, 5, sama 7 itu berapa nomor telepon yang mereka punya. Oke, sekarang balik. Deklarasikan ini, habis itu deklarasikan sahabat dan lain-lainnya, habis itu pastikan mereka nol. Habis itu apa yang bikin looping buat M dan J, MJ-nya ini. M-nya itu buat nama. Maaf, bukan. Buatnya tadi itu 47 dan lain-lain. Ada berapa nomor telepon yang ada pada nama tersebut. Habis itu mereka harus dipastikan kalau all same nomornya, maka keluarga itu tambah nilainya. Nah, buat ini, jadi nilainya ini bertambah. Ini juga sama-sama. Nah, ini mereka punya koneksi. Jadi, mereka untuk mencari nilai maksimum. Misalnya, if keluarga eh, lebih besar daripada maks keluarga. Habis itu, mereka harus sebut maks keluarga itu sama dengan keluarga, dan terus sama. Dan mirip. Oke, makanya untuk cetak hasil ini, itu semua dilakukan, mereka akan masukkan maks keluarga lain. Dan keluarga besar daripada nol, di situ mereka koma kasih nama yang antar tera. Nah, yang punya nilai-nilai maks itu dari siapa gitu. Nah, habis itu ini kotak sahabat mirip-mirip lah. Selesai. Sekian.
Ini bentuk execute-nya bentar. Dan selesai. Sekian. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa kembali.